Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang menganugerahkan kepada kita barokah kesempatan, barokah kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjut dalam keadaan kesehatan walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Pramu Supriyadi, lahir di Banyuwangi, rumah Desa Sarongan, Kecamatan Sanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kakak-kakak, peserta kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjut tahun 2022. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi dengan judul Alam Terbuka sebagai faktor penting dalam pendidikan kepramukaan. Sebelum kita ke materi, kita menyanyi bersama-sama dulu dengan judul lagu yang terkait dengan materi kita, yaitu Kelana Rimba. Siap kakak-kakak semuanya? Yuk bersama-sama. Tengah hutan di bawah langit biru, tenda terpancang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat terangi rimba raya, membawa kelana dalam impian. Dengarlah, dengarlah, sayup-sayup suara nan merdu memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Baiklah kakak-kakak peserta KML tahun 2022, mari kita bersama-sama mempelajari materi 4.1 Alam Terbuka sebagai faktor penting dalam pendidikan kepramukaan. Sebagai pendahuluan kakak, perkembangan keadaan global saat ini sedang berubah ke arah pemeliharaan lingkungan hidup, karena disadari bahwa keseimbangan alam ternyata mengalami keguncangan. Pemeliharaan lingkungan hidup atau memelihara memerlukan hasil usaha dan kegiatan yang bernilai material. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gerakan pramuka segera tanggap terhadap perkembangan dan perubahan global yang dimaksud. Pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Berikutnya kakak, faktor-faktor penting dalam kepramukaan ialah peserta didik, pembina, program-programnya. Juga perlu diingat prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, sarana dan prasarananya, dan alam terbuka serta masyarakat sebagai faktor pendukung yang sangat penting. Kakak-kakak peserta KML tahun 2022, langsung kita ke materi. Kegiatan di alam terbuka sebagai salah satu unsur metode kepramukaan merupakan cara yang efektif dalam kegiatan pembentukan watak, kepribadian, pemantapan mental spiritual,
moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan kepramukaan seharusnya dilaksanakan di alam terbuka. Penjabaran tentang pengertian alam terbuka. Yang pertama, yang dimaksud alam seisinya meliputi hutan rimba, gunung, pegunungan, bukit, sungai, padang rumput, padang pasir, lautan, pantai, pulau, berbagai tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Alam terbuka bukan hanya sekedar halaman sebelah rumah dan tempat bermain yang di sekitarnya berdiri gedung-gedung dan suasana kota yang ramai. Alam seisinya dilihat dari sudut pendidikan merupakan buku, merupakan referensi yang sangat syarat dan kaya dengan materi pendidikan. Karena itu, Bapak Pramuka Dunia, Baden-Powell, menyebutnya sebagai buku alam, nature books, ciptaan Tuhan yang bernilai tinggi, harganya murah, praktis, tidak ada tamatnya, tidak ada mula dan akhirnya bagi pendidikan dan kehidupan manusia. Alam itu penuh dengan berbagai kemungkinan yang sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan bagi pembinaan totalitas peserta didik melalui berbagai kegiatan dalam alam, dingin, panas, hujan, angin topan sekalipun, basah, kering, gelap, terang, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari seseorang, tetapi ia harus berusaha menyesuaikan diri dan berusaha mengatasi rintangan. Inilah tantangannya. Hidup dan melakukan kegiatan di alam terbuka dalam bentuk aktivitas mental dan fisik yang menantang, antara lain bisa kita lakukan berbagai cara: penelitian, observasi, penjelajahan. Ini sangat disukai sekali oleh adik-adik. Penjelajahan ini meliputi hiking, pioneering, climbing, rowing, sailing, orienteering, surviving, diving, camping, painting, reading, driving, traveling, planting, dan ekspedisi yang mendorong peserta didik untuk selalu waspada, mawas diri atau introspeksi, menyadari tentang diri pribadinya yang berkaitan dengan pengamalan satya dan dharma pramuka melalui prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan pramuka. Baiklah kakak-kakak, yang perlu menjadi perhitungan juga risiko yang harus diperhitungkan untuk hidup di alam terbuka. Salah satu kekhawatiran bagi orang tua anggota pramuka adalah banyaknya kecelakaan yang terjadi ketika menyelenggarakan kegiatan di alam terbuka. Oleh karena itu, pembina harus mengkondisikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Melalui program kegiatan yang matang dengan beberapa tahap. Yang pertama, persiapan. Pembina harus mensurvei medan yang akan digunakan untuk berlatih di alam terbuka, sambil mempertimbangkan nilai apa yang akan diperoleh dalam kegiatan tersebut. Berikutnya kakak juga perlu
menjelang kegiatan, pembina mengumumkan kegiatan dan barang perlengkapan yang harus dibawa oleh tiap anggota pramuka, kelompok maupun individu. Sebelum pemberangkatan, pembina mengadakan penjelasan materi dan jadwal kegiatan. Berikutnya, pelaksanaan. Pembina melakukan briefing kegiatan yang berisikan apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari, sehingga mengajak anggota untuk berdoa kemudian diberangkatkan. Kakak, berikutnya yang terpenting adalah evaluasi pengawasan. Mengingat bahwa kegiatan di alam terbuka mengandung banyak risiko, maka pembina hendaknya selalu memantau jalannya kegiatan. Debrief. Selesai kegiatan, pembina hendaknya menanyakan kepada peserta kegiatan mengenai jalannya kegiatan, menanyakan manfaat apa yang diperoleh dari kegiatan tersebut, mengucapkan selamat dan terima kasih merupakan ungkapan sebagai sosok pembina yang baik, serta memberikan reward penghargaan bagi peserta yang memiliki prestasi dalam kegiatan tersebut. Kakak-kakak, manfaat kegiatan di alam terbuka bagi pembina pramuka diantaranya ialah dapat menyajikan kegiatan yang menantang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, tercipta kegiatan yang dapat menjadi media pendidikan, penanaman prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan. Peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam mengikuti kegiatan. Alam terbuka merupakan referensi yang syarat dengan materi pendidikan, di antaranya pendidikan berbangsa dan bernegara, kedisiplinan, kelestarian alam, cinta lingkungan hidup, kesahajaan hidup, tata krama pergaulan, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga terciptanya kegiatan yang edukatif, kreatif, dan rekreatif. Kakak-kakak, yang menjadi perhitungan juga adalah hal-hal yang diperoleh peserta didik dari kegiatan di alam terbuka, antara lain meningkatkan kesadaran bahwa sebagai individu kita masih memerlukan bantuan orang lain. Kemudian juga peserta didik terlatih untuk cepat dan tepat dalam mengatasi masalah. Berikutnya, sadar bahwa dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, saling menghormati, saling tukar-menukar pendapat, saling tolong-menolong, dan tidak dapat bertingkah laku semaunya sendiri. Sadar bahwa diperlukan belajar terus, kreatif, inovatif. Juga akan muncul timbulnya kesadaran cinta alam, kelestarian alam, dan lingkungan hidup. Juga meningkatkan kepedulian pada tanah air, nusa dan bangsa. Juga pentingnya juga menyadari atas keagamaan Tuhan. Kakak-kakak serta KML, banyak kegiatan yang dapat dilakukan di alam terbuka. Pada umumnya semua kegiatan dapat dilakukan di alam terbuka. Di antaranya permainan-permainan yang dapat mengembangkan daya fantasi adik-adik. Kemudian bisa juga daya kreativitasnya, keterampilan berpikirnya, keterampilan fisik, juga melatih kekuatan fisiknya, keberanian, rasa percaya diri, kepekaan emosi, ini juga perlu dilatih, tolong menolong, dan kemampuan bergaul
sehingga di dalam lingkungan sosialnya peserta didik bisa menyesuaikan diri dalam segala kondisi. Kakak, selain permainan-permainan, juga kita bisa bercerita dan menyanyi dengan melibatkan alam terbuka, tumbuh-tumbuhan, kehidupan, binatang, gunung, laut, dan sebagainya. Kakak-kakak, berikutnya di alam terbuka kita juga dapat melatihkan keterampilan kepramukaan, scouting skill, diantaranya pioneering, pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, ada juga yang menyebutnya PBGD. Juga bisa melatihkan keterampilan sandi atau isyarat yang meliputi simapur, morse, sandi, tanda jejak. Juga membuat panorama atau sketsa, membuat peta, peta medan, juga bagaimana cara menggunakan kompas sehingga adik-adik dapat mengenal navigasi, mengenal tanda-tanda alam. Ini sangat penting sekali. Berikutnya, menaksir lebar sungai, menaksir tinggi pohon atau batang, sehingga kalau batang itu ditebang, jatuhnya akan di mana, adik-adik dapat mempunyai perkiraan. Berikutnya kakak, yakni penjelajahan, lintas alam, cross country, pengembaraan, kegiatan-kegiatan olahraga. Juga di alam terbuka kita bisa mengadakan penelitian-penelitian sederhana, dan yang paling disukai adalah kegiatan berkemah. Berikutnya adalah di alam terbuka kita dapat mempraktekkan bagaimana teknologi tepat guna. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenal hewan dan tumbuhan serta bagaimana pelestariannya. Kakak, sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, alam terbuka merupakan sarana pendidikan totalitas bagi peserta didik yang efektif dan efisien. Peserta didik yang oleh pembinanya selalu diajak melakukan kegiatan di alam terbuka yang menantang, yang terjamin keamanannya, akan terbina sikap mentalnya, kepeduliannya, ketangguhan jiwanya, ketangkasan dan keterampilan kepramukaannya, kreativitasnya, fisik dan emosinya, intelektualnya, ketakwaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan di alam terbuka yang menantang, yang dipersiapkan dengan baik dan terjaga keamanannya, akan dapat memberikan kebanggaan diri serta percaya diri pada peserta didik. Kegiatan kepramukaan yang seharusnya dilakukan di alam terbuka agar peserta didik tidak jenuh, tidak bosan berlatih. Karena kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan yang menantang, menarik, menyenangkan, dan mengesankan. Nah, demikian materi alam terbuka sebagai faktor penting dalam pendidikan kepramukaan. Berikutnya, nanti apabila ada sesuatu yang masih menjadi angan pada benak kakak,
bisa kita diskusikan pada sesi tatap muka. Mohon maaf segala kekurangan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dari materi alam terbuka sebagai faktor penting dalam pendidikan pramukaan. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia.